Jumpa lagi dari Ibu TV. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Realme GT Neo. Oh, ini Neo 2. Salah. Bukan. Nah, ini baru benar nih. Realme GT Neo 3 doang. Salah, bukan. Yang ini. Nah, ini Realme GT Neo 3T atau 3T. Ini varian paling terjangkau dari seri GT Neo yang hadir tahun 2022. Kemarin kita udah bikin tentang yang GT Neo 3 tadi ya. Udah ya, yang pakai Dimensity 8100. Sekarang giliran yang ini, yang harganya cuma di 5 jutaan kecil. Ya, Realme GT Neo 3T atau 3T ini punya spek yang menarik nih. Snapdragon 870, layar AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh, speaker stereo 5G. Ya, tahun 2021 kemarin ada smartphone yang udah punya title flagship killer, bahkan flagship killer ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang satu ini akan menjadi flagship killer untuk tahun 2022? Oke, kalian pasti ingat Realme GT Neo 2 yang tadi saya kasih lihat ya. Tahun lalu bahkan sampai sekarang smartphone ini masih mantap banget lah, fenomenal nih ya. Saking bagusnya yang satu ini, banyak yang mau beli tapi susah karena kehabisan terus atau nemu harganya udah naik gara-gara ya pedagangnya naikin harga karena permintaannya tinggi ya. Nah, kalau smartphone yang itu masih jadi smartphone impian kalian, sepertinya layak banget untuk ngecek yang satu ini. Karena apa yang ditawarkan itu mirip banget dengan GT Neo 2. Perbedaannya minor lah antara kedua smartphone ini. Kita lihat dulu dari isi boxnya ya. Di sini tentu ada unitnya dengan screen protector yang sudah terpasang. Charger, ada dong charger di sini. 80 watt super dart charge. Charger yang ini sekarang sedikit lebih kencang ya, yang dulu 65 watt. Lalu ada kabel USB Type-C, ada soft case yang gelap transparan. Nah, ini mending nih daripada yang kemarin, ketutupan bodinya. Kalau ini cuma gelap transparan gitu ya. Lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi lengkap ya. Lengkap, ada chargernya. Oke, kita lanjut dari desain. Untuk back covernya, varian warna yang masuk ke Indonesia itu ada dash yellow dan ada shade black. Ya, kuning dan hitam. Yang kita pegang ini adalah yang dash yellow. Kalau kena pantulan cahaya itu ada motif kotak-kotak di back covernya. Ini ala-ala bendera racing gitu ya, checkered flag gitu. Kalau yang warna putih itu untuk varian unit global sayangnya. Saya nggak masuk ke Indonesia yang satu itu. Nah, material back cover ini adalah polikarbonat. Ini adalah salah satu yang membedakan dia dengan GT Neo 2 yang pakai kaca untuk back covernya. Walaupun tentunya yang ini sih lebih asiknya karena ya kalau jatuh harusnya nggak pecah. Namanya polikarbonat ya. Nah, untuk bobot dia terbilang lebih ringan di kisaran 195 gram yang dulu di 200 gram. Untuk dimensi dari sisi bodinya tuh sama persis dengan GT Neo 2. Kita cobain pakai casing Realme GT Neo 2 yang lama ke yang 3T ini dan ternyata ukurannya ngepas. Bener-bener sama berarti ya. SIM tray juga sama-sama dual SIM, nggak ada slot micro SD. Untuk headphone jack juga sama-sama nggak ada. Untuk audio dia udah pakai stereo speaker, sama ya, kualitasnya juga udah termasuk oke di sini ya. Kemudian untuk spek layar sama 6,62 inci AMOLED 120Hz. Di sini tersedia dua mode, ada natural dan ada vivid. Kita selalu ngerekomendasiin pakai natural ya kalau kalian suka upload ke Instagram gitu ya, supaya warnanya itu bisa terlihat sama di smartphone yang lain. Soalnya kalau AMOLED kan agak sedikit terlalu saturasinya tinggi gitu ya. Nah, untuk natural color gamutnya coverage-nya ada di 95,6% sRGB dan 75,3% DCI-P3. Sementara untuk volumenya 107% sRGB dan 75% DCI-P3. Pada dasarnya lebih ke arah 100% sRGB kalau untuk natural. Lalu kalau untuk vivid, coverage-nya 99,5% sRGB, 96,4% DCI-P3, dan color gamut volumenya ada di 156,1% sRGB dengan 110,5% DCI-P3. Nah, jadi kalau dia ada di vivid, dia ada di kurang lebih sekitar 100% DCI-P3. Nah, untuk refresh rate, defaultnya itu ada di auto select. Jadi dia bisa menyesuaikan refresh-nya tergantung situasi. Kalau di home screen, dia bisa turun dari 120 ke 60 Hz. Kalau lagi nonton video di MX Player, yang kita bisa pakai buat tes baterai, dia turun ke 60 Hz juga. Nonton YouTube juga dia bisa turun ke 60 Hz.
Menurut klaim Realme, dia bisa nyampe 30 Hz, tapi kita belum ketemu. Mungkin ada skenario khususnya. Nah, untuk spesifikasi internal tentunya dia pakai Snapdragon 870 5G yang 7 nanometer. RAM-nya pakai LPDDR4X dengan storage internalnya di UFS 3.1. Varian resmi Indonesia itu hanya satu ya, yang RAM-nya 8GB dengan storage 128GB aja. Tapi yang dikirim ke kita memang yang versi 256 karena ini versi global. Sayang banget ya 256 nggak masuk di sini. Nah, untuk sistem pendingin dia pakai stainless steel vapor cooling plus. Mirip banget sama yang di GT Neo 2. Baterai 5000 mAh, chargingnya dengan 80 watt super dart charge. Lalu dia pakai Realme UI 3.0 dengan basis Android 12. Sensor-sensor ada accelerometer, gyro, ambient, light sensor, proximity sensor, lengkap ya. Ini lengkap banget. Lalu smartphone ini udah pakai X-axis linear motor untuk tactile haptic feedback. Jadi kalau ngetik getar-getarnya itu udah enak bener, flagship banget. Konektivitas jelas 5G ya. Iya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah versi 5.2, USB-nya support OTG, NFC tentunya ada, tapi jangan tanya soal display output pakai kabel, dia belum bisa. Masuk ke pengujian performa, kita langsung aja aktifin GT Mode ya. Kalau ada yang nggak tahu GT Mode itu supaya dia lebih kenceng ya. Kita langsung aktifin GT Mode. Benchmark Antutu 9 ada di 720 ribuan. Ini tipikal buat Snapdragon 870 ya. Geekbench-nya single core di 1006 dengan multicore di 2900. Ini agak aneh sih. Single core-nya sih kenceng ya, kenceng. Tapi multicore-nya entah kenapa nggak bisa nembus 3000 ya. Dipakein kipas pun dia nggak meningkat signifikan sampai tembus ke 3000-an. Lalu GFX Manhattan Offscreen 1080p, ini dia bisa dapat 99 fps. Car Chase Offscreen 1080p di 59 fps. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best score-nya di 4298 dengan lowest score-nya ada di 4269. Jadi konsistensinya ada di 99,3%. Ini mantap. Mantap bener. Untuk CPU throttling test 30 menit tanpa kipas itu stability-nya ada di 82%. Performanya seperti agak ditahan di sini ya. Sayangnya dipakein kipas pun nih kestabilannya nggak berubah, tetap mirip-mirip aja. Tapi ya 80% oke sini ya. Nah, untuk gaming kita langsung coba PUBG Mobile. Nih sekarang. Setting maksimumnya terbuka ada di Ultra HD Ultra atau HDR Extreme. Sayangnya smooth 90 fps nggak ada di sini. Kita coba setting HDR Extreme dan hasilnya adalah 60 fps rata. Masih terlalu enteng untuk Snapdragon 870 yang terpasang di sini. Kita beralih ke Mobile Legends. Setting grafisnya bisa ultra, sayangnya frame rate-nya masih di high, jadi cuma bisa 60 fps aja. Ini sih keentengan ya, kita jalanin 3 match, frame-nya nggak ada yang ngedrop sama sekali di sini, nggak ada yang mengganggu. Harusnya dia mampu sih jalan di 120 fps ya. Ini masalah kerjasamanya dengan developer aja, bukan masalah kemampuan dari chipset atau smartphone-nya. Beralih ke Subway Surfer, sayangnya game ini nggak bisa jalan di 120 Hz. Pas dibuka, refresh rate langsung turun ke 60 Hz, jadi ya kita cuma dapat 60 fps saja. Oke, lanjut ke game Honkai Impact 3. Kita tes di stage post Honkai Odyssey 2. Hasilnya sayangnya cuma dapat sekitar 20-an fps nih. Ada yang aneh dengan performanya di sini. Karena bukan SoC-nya nggak mampu, mungkin gamenya yang agak aneh kali ya. Tapi karena kami penasaran, kami coba juga di smartphone lain yang sama-sama pakai Snapdragon 870. Dan di sana ternyata bisa jalan 40-45 fps, jauh lebih lancar. Semoga ada update software ya nantinya ya supaya bisa sembuh masalah yang satu ini. Lanjut ke Asphalt 9, si Neo 3T ini udah terbuka setting 60 fps-nya. Jadi gameplaynya sangat mulus dan nyaman. Ini menarik ya, karena kebanyakan smartphone tuh dikunci di 30 fps. Yang ini kebuka sampai 60 fps. Ya, game berikutnya adalah Apex Legends. Setting max yang terbuka adalah grafis original plus frame rate-nya normal atau Extreme HD plus Ultra. Paling enak di style di frame rate Ultra nih, dan kita bisa dapetin frame rate 60 fps dari awal match sampai selesai. Mantap bener. Lalu kita beralih ke Modern Warship. Saat masuk game, layar juga hanya bertahan di 60 Hz aja. Walaupun gamenya kita setting ke 120 fps, frame rate-nya tak kunci di 60 fps aja. Kita tes di grafik ultra, ya lancar, semuanya lancar-lancar aja ya. Cuma ketahan di 60 sih, nggak bisa tembus lagi. Oke, kita lanjut Genshin Impact. Settingannya ya di highest dong ya, highest 60 fps. Kita pakai traveling 30 menit, hasilnya adalah frame rate average-nya itu ada di kisaran 49 fps. Ini nggak jauh beda dengan GT3 yang pakai Dimensity 8100.
Tapi waktu kita cross check dengan skor yang kita dapatkan di GT Neo 2, itu bisa average-nya sekitar 52 fps. GT Neo 3T ini setelah 3 menit itu mulai berasa fluktuasi di kisaran 35 sampai 45 fps. Kalau udah adem dikit dia bisa naik lagi jadi 45 sampai 55 fps. Tapi sampai 30 menit tes fluktuasinya segitu-gitu aja. Ini terbilang cukup stabil. Fluktuasinya masih cukup oke lah di sini ya. Nggak yang aneh banget gitu. Agak sedikit beda feel frame dropnya dibandingkan dengan Neo 3, di mana dia bisa sustain 10 menit di awal, kencang parah, tapi saat mekanisme throttle-nya hidup, fluktuasinya langsung turun, langsung turun ke bawah gitu ya. Sementara yang di 3T ini memang langsung fluktuatif dari awal, tapi ya nggak rendah-rendah banget di situ. Nah, ini agak beda memang ya grafiknya. Nah, stutter dikit memang pasti ada, tapi di smartphone manapun Genshin Impact pasti akan stutter, bahkan sampai ke yang buah-buahan pun ada ya. Nah, untuk kondisi battle kita bisa dapetin frame-nya di kisaran 30 sampai 40 fps, bahkan di kondisi smartphone yang udah lumayan anget. Mestinya apapun skenario gameplaynya ini udah asik banget ya, kecuali kalau kalian main di ruangan tanpa AC, nongkrong di cafe outdoor, siang-siang kena matahari, mau coba main Genshin Impact, settingannya di pol. Ya itu sih bisa masalah memang. Nah kalau mau di rankingin seperti yang kita pernah buat untuk Genshin Impact, ini harusnya nilainya ada di A+. Udah mantep bener nih ya. Nah mari kita lanjut ke pengujian suhu. Genshin Impact 30 menit dengan settingan lowest 60 fps. Di layar adalah 35 sampai 42 derajat Celcius. Di bodi belakang 34 sampai 41 derajat Celcius. Nah kalau kita pakai highest 60 fps selama 30 menit di layar itu jadi 40 sampai 48 derajat Celcius. Bodi belakang 38 sampai 48 derajat Celcius. Di setting yang satu ini agak tinggi memang ya. Tinggi ini 48 derajat Celcius. Smartphone ini punya limit suhu kayaknya di atas rata-rata smartphone pada umumnya. Ini udah mirip-mirip smartphone gaming kayak begini. Penyebaran suhunya termasuk udah lumayan baik karena cooling system yang dipakai. Masih ada penyebaran hingga ke bawah bodi, cuma sedikit aja area yang nggak kena penyebaran suhu panasnya ini ya. Karena back cover dan frame-nya ini polikarbonat, jadi kelihatannya kalau selama kalian tidak memegang titik terpanasnya, tangan sih harusnya anget-anget aja. Tapi tetap aja mengingat suhunya bisa sampai setinggi gitu. Jadi kalau kalian mau main di highest 60 fps sebaiknya sih pakai fan cooling ya. Nah, kita lanjut ke tes baterai. Untuk pengujian baterai dengan local video playback 1080p ternyata dia bisa bertahan sampai di atas 25 jam. Ini luar biasa ya. Jarang banget ada smartphone dengan performa sekelas flagship kencang yang baterai bisa sawet ini. Biasanya 20 jam aja udah bagus. Kebanyakan tuh malah di bawah 20 jam. Kemudian untuk YouTube streaming 1080p non HDR selama 30 menit baterainya turun 3%. Untuk TikTok 30 menit ya, swipe 30 menit itu sekitar 4% turun baterainya. Untuk main Genshin Impact selama 30 menit di lowest 60 fps dia turun 12%. Kalau main 30 menit highest 60 fps dia turun 14%. Nah, untuk charging kita pakai Super Dart 80 watt dengan baterai 5000 mAh dia ini ya. Itu dari 0 sampai 50% hanya butuh waktu 12 menit. 0 sampai full hanya butuh waktu sekitar 38 menit. Pasti banyak yang nanya, gimana kalau kita pakai Super Dart 65 watt yang kemarin? Oke, karena ada, kita tancap aja. Dan hasilnya sama aja. Aneh ya, dari 80 sama 65 watt sama aja hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya, tapi bareng Chris ya. Oke, kali ini saya cuma mau tes singkat aja kameranya. Dari Realme sendiri nggak terlalu menonjolkan sisi kameranya sih. Tapi di sini saya mau bahas 3 pertanyaan sederhana aja terkait kameranya ini. Dan untuk voiceover ini saya pakai mikrofonnya Realme GT Neo 3T ya. Oke, yang pertama, bagaimana kameranya dibandingkan dengan GT Neo 2? Oke, jadi ini hasil kamera selfie-nya. Lalu ini kamera ultrawide-nya. Lalu ini kamera utamanya. Oke, jadi ternyata keduanya sama aja. Kalau kalian lihat ada beda warna dikit, ya itu paling cuma karena beda timing foto aja. Itu yang satu paling cuma beda selisih berapa detik. Mungkin ada sedikit cahaya yang beda gitu. Secara keseluruhan sih buat saya sama aja. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau dibandingkan dengan GT Neo 3, gimana kameranya? Jauh gak? Nah, ini yang seru sih. Kita lihat dulu dari fotonya deh. Ini kamera selfie-nya, lalu ini kamera ultrawide-nya, lalu ini kamera utamanya. Nah, gimana? Bagi saya sih, ini hasilnya bumi langit ya. Realme GT Neo 3 tuh terlalu gila sih kamera utamanya. Dulu pas nyoba GT Neo 2 sih masih saya anggap wajar lah low light-nya hasilnya seperti ini. Sesuai harga lah. Tapi GT Neo 3 ini memang beda kelas sih. Nggak cuma foto, nih contoh video kamera utamanya. Sangat kelihatan ya bedanya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada keunggulan tersendiri untuk kameranya GT Neo 3T? Tentunya ada ya. Dua hal yang menjadi keunggulan Neo 3T.
yaitu hasil video yang lebih enak dilihat karena tidak over sharpening seperti di Neo 3 biasa. Kemudian keunggulan berikutnya ada di stabilizer 4K. Ini adalah contoh hasil video 4K 30 fps di GT Neo 3T. Lalu ini hasil video 4K 30 GT Neo 3. Ya, sini hal yang sangat spesifik sih. Tapi entah kenapa di GT Neo 3 itu IIS-nya nggak jalan. Sedangkan di GT 3T 4K 30-nya malah lebih stabil videonya. Cuman untuk 4K 60 sama-sama nggak stabil ya, karena IIS-nya nggak ada yang jalan di sini. Jadi kesimpulannya, apakah kameranya bagus? Untuk kelas harga 5 jutaan, ini tetap terhitung lumayan bagus sih, meski bukan yang paling bagus. Seri GT memang identik dengan performa, tapi kameranya ini terhitung masih bisa lebih unggul dengan beberapa smartphone lain di kelas harga yang mirip. Sekian tes kameranya Realme GT Neo 3T. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, jadi gimana kameranya? Mantap? Mantap, iya ya. Kita lanjut. Untuk Netflix, streaming konten hingga Full HD didukung di sini ya, tapi dukungan untuk HDR itu belum ada. Untuk Disney Plus Hotstar, dia udah mendukung playback hingga resolusi Full HD di sini. Untuk YouTube HDR itu tersedia dan resolusi maksimumnya itu bisa mencapai 4K 60 fps. Wi-Fi sharing tersedia. Dia menggunakan menu yang sama dengan sharing internet dari koneksi selular. Untuk touch delay, karena ini Realme, jadi harus dites ya. Dan tentunya aman, mau dipakai real drum dan game-game lain itu nggak ada masalah. Kalau kalian ada yang merasa ada touch delay, ditelusuri dulu. Apakah itu karena layarnya atau karena aplikasinya? Karena udah pernah terjadi, kita pindah aplikasi, beres. Jadi cuma aplikasinya aja yang nggak ngepas. Nah, untuk harga, resminya ada di 5,5 juta kurang Rp1.000, tapi di awal dia dijual di kisaran 5,3 juta rupiah atau sekitar Rp5.299.000. Menarik kan ya? Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dengan harga segini dia belum punya IP rating. Beberapa yang lain di kelas harga segini udah paling nggak punya IP53 ya. Kemudian dia nggak punya slot micro SD. Lalu storage-nya, sayangnya di Indonesia dapat cuma 128 GB. Ya kalau kalian rasanya udah cukup ya nggak ada masalah juga ya. Lalu soal suhunya, ya emang terasa panas kalau kita main Genshin Impact di highest 60 fps berlama-lama. Ini wajar sih karena performanya emang digenjot gila-gilaan juga ya. Lalu untuk game yang kami uji rata-rata hanya jalan di 60 Hz aja. Jadi dia mengunci maksimumnya 60 fps. Sayang banget ya, harusnya dia bisa digenjot sampai 120 atau paling nggak ya 90 ke atas gitu. Dan kemudian tentunya tidak ada headphone jack. Dari sisi kelebihannya, performanya tinggi, stabil, baik di benchmark maupun di game. Kita ngerasain bahwa performanya ini konsisten banget. Genshin Impact-nya bahkan jauh lebih baik dibandingkan beberapa flagship baru keluaran tahun 2022. Ya, flagship baru di keluaran tahun 2022. Ya, nah kualitas layarnya juga terbilang oke nih, khas AMOLED banget. Refresh rate-nya 120 Hz, daya tahan baterainya juga keren di sini ya. Terutama untuk performa yang tinggi, dapat di atas 25 jam untuk video playback itu luar biasa keren. Chargingnya termasuk cepat, walaupun nggak secepat yang 150 watt kakaknya ya, itu beda ya, itu ya, sampai 16 menit. Ini 30-an menit, udah oke banget kok ya. Lalu dia punya dual speaker yang lumayan oke juga. Dan untuk performanya smartphone ini tergolong tipis dan ringan sebenarnya. Lalu kemudian pengalaman pakai kameranya juga terbilang bagus nih untuk bersaing dengan smartphone di kelas 5 jutaan. Konektivitasnya modern, udah 5G, NFC ya. Isi box masih lengkap. Iya, chargernya kan masih ada. Pada akhirnya kita bisa bilang bahwa smartphone ini tetap akan bisa jadi salah satu rekomendasi smartphone kami kalau kalian nyari smartphone di harga 5 jutaan. Kameranya keren, performanya oke, daya tahan baterainya oke, layar, speaker, semua ngasih pengalaman yang mantap. Ya sayangnya agak susah buat dibilang jadi flagship killer karena storage-nya nggak ada yang 256. Tapi kalau memang kalian sudah cukup dengan 128 GB, rasanya ini adalah salah satu pilihan yang mantap benar di kelas harga 5 jutaan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.